Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut. Usaha mikro. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Usaha menengah. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Di Indonesia, UMKM biasanya berjenis usaha perseorangan atau industri rumah tangga pangan atau IRTP. Perseorangan melakukan semua kegiatan usahanya sendiri, atau dengan kata lain, mengurus semua urusan keuangan, produksi, pemasaran, dan kegiatan usaha lainnya sendiri. Tentu saja, otomatis tanggung jawab dibebankan seluruhnya kepada pemilik, karena yang memiliki semua modal dan yang mengambil keputusan strategis adalah pemilik. Sementara IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi-otomatis. Pangan produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Untuk mengurus izin usaha, pertama tentukan klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia atau KBLI. KBLI digunakan untuk penyusunan klasifikasi bidang usaha yang ada di Indonesia yang disusun secara sistematis. Dasar hukum KBLI adalah Peraturan Kepala BPS Nomor 19/2017 tentang perubahan KBLI 2015. Dalam mendirikan usaha, penting untuk menentukan KBLI agar bidang usaha Anda sesuai dengan operasional real dan klasifikasi legal. Untuk usaha perseorangan dan IRT, Anda dapat mengajukan izin usaha dan izin operasional di Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dapat diakses di oss.go.id. Berikut tahapan untuk mendapatkan izin usaha untuk usaha perseorangan. Yang pertama, buka portal oss.go.id, lakukan pendaftaran sederhana, login, klik perizinan berusaha, pilih usaha perseorangan, pilih skala usaha Anda, mikro atau kecil atau menengah, ikuti alur pengisian data, dapatkan nomor induk berusaha. Kemudian untuk selanjutnya Anda harus mengurus komitmen izin komersial atau operasional yang sesuai dengan usaha Anda untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Beberapa izin komersial atau operasional untuk UMKM produk pangan diantaranya 1. Cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. 2. Sertifikat layak higien sanitasi rumah makan dan restoran atau SLRS. 3. Sertifikat halal. 4. Nomor izin edar BPOM. 5. SPP IRT untuk industri rumah tangga. Sekian untuk teknis pendirian UMKM produk pangan. Terima kasih.